warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semangat banget nih ibu-ibu. Ada yang ganteng satu bapaknya ya Masya Allah. Dari mana nih kalau boleh tahu? Bandung, kumaha? Damang ya. Semoga jamaah yang di rumah juga sehat selalu ya. Alhamdulillah habis sholat subuh langsung nonton TV ya. Nonton Islam itu indah. Karena niatnya sama-sama ingin belajar ya. Tholabul ilmi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita nih jamaah. Biar matanya pada melek. Aku mau kasih lihat ada video tayangan nih. Yang pasti bikin ibu-ibu pusing. Harga bawang merah dan telur ayam meroket. Wah ini dia jamaah. Ya Allah, ini benar-benar bikin pusing ibu-ibu. Aduh, semua barang-barang naik. Ibu keren banget aktingnya. Tunggu dulu Ibu. Memang drama-drama ibu-ibu kalau harga naik, harga pada naik gitu. Ih, bikin Paniknya pusing. seperti apa? Bikin pusing Ustaz. Bikin pusing, Ustaz. Benar ya? Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Yani. Ibu Yani. Ya. Ibu Yani dari mana? Dari Al-Barkah, Bandung. Oh, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Makasih banyak ya Bu. Ya udah Ibu, duduk dulu ya biar nggak pusing. Silakan Ustaz tanggapannya. Baik. Bunda, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Apapun kejadian yang menimpa kita, kita harus menerima atas ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Tapi bagaimana cara kita, ikhtiar kita. Mohon maaf tanpa menggurui. Cobalah lihat daerah-daerah yang lain. Uangnya ada tapi barangnya tidak ada. Coba lihat. Ada juga, ada barangnya, ada uangnya, tapi daerahnya tidak aman. Dari sini kita bisa belajar, dari atas apapun yang menimpa diri kita, kita tetap bersyukur. Saya rasa semua pasti sudah usaha. Bagaimana harganya bagus, aman. Tahu nggak Bu? Bu, harga-harga pada naik, kalau begitu turunin, yang kasihan petani. Yang kasihan petani dan sebagainya. Makanya disinilah betul-betul harus diatur. Tinggal bagaimana kita menjalankan. Ingat, atas apapun yang menimpa diri kita, jadikan itu adalah pembelajaran. Jadikan itu bahan pahala, ladan pahala. Dan jadikan itu adalah peningkatan keimanan. Maaf Bu, dimanapun berada siapapun mohon maaf. Inilah jadi pelajaran besar buat kita. Usahakanlah yang pertama, berdoa. Atas apapun yang menimpa diri kita, alhamdulillah ala kulli hal. Sekali lagi, alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian yang kedua, senantiasa berusaha. Tinggal bagaimana kita mengatur keuangan itu. Yang namanya ekonomi, Rasulullah SAW tidak pernah mencemaskan tentang dunianya, umatnya. Karena insya Allah pasti akan bagus. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana akhlak kita. Dan yang terakhir usahakan ada namanya tawakal. Kembalikan kepada Allah. Masya Allah, tepuk tangan nih ya Maaf. Terima kasih Ustaz. Sebelum saya turun saya mau nanya ibu-ibu. Apa Bu, tuh? Ya. Bu, masih ingat gak satu TV satu kelurahan? Pasti tahu. Masih ingat gak ibu-ibu nih. nonton TV bareng-bareng tetangga? Aduh. Sekarang TV-nya masing-masing di rumah. Iya. Lanjut sekarang TV satu kamar satu kamar, satu TV malah. Iya. Sekarang satu orang satu TV di handphone. Iya bener. Terima kasih Ustadz. Jadi bener ya, jamaah kita tuh harus bisa menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bersyukur. Jadi buat para emak-emak ya nih di seluruh Indonesia yang lagi nonton, semangat ya. Semangat mengurus rumah, semangat mengurus anak, semangat mengurus suami. Ingat the power of emak-emak. Mama adalah manusia paling kuat di muka bumi, benar apa benar? Iya, tapi gimana ya caranya biar bisa jadi ibu yang hebat dan nggak kelihatan jadi ibu yang biasa-biasa aja. Pasti ada dong ya caranya, penasaran kan? Makanya jamaah tema kita hari ini adalah jangan jadi ibu yang biasa-biasa saja. Tepuk tangannya dong. Wah semangat banget nih pasti ibu-ibunya langsung buka catatannya ya, Masya Allah. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas, aku mau kasih lihat nih ada video tayangan lagi. Kasih sayang seorang ibu memaafkan remaja bunuh ayah dan nenek agar dapat keringanan hukuman. Ya Allah, ini dia yuk kita tonton. Kasih ibu kepada beta tak
Betari. Tak terhingga ya, Masya Allah, subhanallah. Sampai anaknya padahal melakukan hal kayak gitu tapi masih aja memaafkan ya Bunda. Emang menjadi seorang ibu harus seperti itu ya Bunda, punya stok maaf yang banyak gitu. Walaupun anaknya tuh maaf ya udah menghilangkan nyawa, bahkan juga melakukan hal seperti itu kan mencoreng nama keluarga. Benar. Tetap harus memaafkan juga Bunda, silakan Baik, Kak Betari, tausiahnya. terima kasih, cantik ya Allah. Mohon izin Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Syam, dan mohon izin guru-guru semuanya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Melihat fenomena di zaman sekarang ini, bunda-bunda dimanapun berada di seluruh dunia, kita sebagai ibu sangat prihatin dengan kejadian yang tadi kita lihat. Memang sebagai seorang ibu itu terkadang kita kesal ya, terkadang kita mencurhatkan apa yang kita alami dalam rumah tangga kepada anak kita. Kita sebagai subjek pendidikan dan anak kita sebagai objek pendidikan. Bagaimana cara komunikasi dalam Islam itu seorang ibu hendaklah menjadi teladan bagi anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula fil bait. Seorang ibu itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu akan ditiru oleh anaknya. Perkataan ibu yang baik, tindakan ibu yang baik, pemikiran ibu yang baik, maka akan memberikan implementasi kepada anak-anak kita hal-hal baik. Untuk itu sebagai ibu memang kita harus berusaha sekuat tenaga dalam mendidik putra-putri kita itu. Kita harus bijaksana, bijaksini dan bijaksono. Mana kalimat, mana kata-kata yang harus kita berikan, yang harus kita informasikan, yang harus kita bicarakan kepada anak-anak kita. Di usia anak-anak kita sejak dalam kandungan itulah kita sudah memulai memberikan pendidikan keimanan kepada anak-anak kita. Dan ketika lahir, mengapa anak-anak kita dalam Islam selalu diadzankan di kuping kanan, diiqomahkan di kuping kiri, itu adalah penanaman ruhiyah, penanaman ilahiyah. Bagaimana anak mengenal Tuhannya. Kalau anak sudah diperkenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan tertanam iman di hatinya. Dan kalau ada iman di hatinya, pastilah dia akan memiliki kecerdasan emosional. Tidak semua yang dilihat, yang didengar harus dilakukan. Dan kita sebagai ibu harus wanti-wanti. Kalau kita berbicara dengan anak-anak kita itu, maka kita jangan sembarangan mengungkapkan. Bisa jadi ungkapan emosi kita, ungkapan perasaan kita kepada anak itu akan terekam oleh anak. Maka disitulah terinspirasi, jadi kreatif anak itu ya. Apa yang tidak dilakukan oleh orang tua bisa saja lantaran ada komunikasi intens, baik curhatan kasih sayang atau curhatan mengenai penderitaan, itu akan menjadi beban bagi anak, tekanan-tekanan bagi anak. Maka anak dengan hal ini bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama dalam hal memaafkan Iya, ya. nah inilah ibu itu Maafkan. harus memaafkan ya memang. Tapi ya kita ini kan negara hukum ya, tetap harus berjalan proses. Tapi ibu memaafkan itu udah luar biasa. Iya, karena ibu juga mengajarkan kepada anaknya gitu bahwa ya supaya anak itu tahu bahwa Allah Betul. saja Maha Pemaaf gitu. Masa Iya. kita umatnya tidak bisa memaafkan Benar, gitu ya. Iya. Tapi ya balik lagi ya hukum ya gitu Betul, ya. Masya nah, Allah. iya. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Tepuk tangan Nak. jamaah. Masya Allah. Jadi kata Bunda Tuti tadi tuh ibu adalah seorang madrasah pertama bagi anaknya. Mau tanya kalau gitu sama Ustadz Syam. Ustadz, bagaimana ini kalau dibilang menjadi madrasah pertama, otomatis kan segala perilaku kita, kata-kata kita tuh akan ditiru sama anak gitu. Jadi kita harus mendidik anak tuh yang baik-baik, yang bagus-bagus. Terutama dalam hal agama ya, harus ekstra lah ya pokoknya. Tapi gimana nih ya, maaf kalau yang ibu-ibunya pengetahuan agamanya terbatas gitu. Kayak saya gitu, mohon maaf ya masih suka belajar gitu. Tuh bagaimana Ustadz? Silahkan tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru kami Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Kak Betari, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu
أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Tugas utama orang beriman agar tidak tergelincir dalam api neraka adalah menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Maka yang pertama dijaga adalah diri. Berarti kalau mau menjadi madrasah, pertama terhadap anak-anak seorang ibu mesti belajar terlebih dahulu. Kaidahnya apa yang wajib dilakukan maka wajib juga untuk dipelajari. Wajib enggak sholat 5 waktu, Bu? Wajib. Berarti belajar tentang sholat 5 waktu juga wajib. Puasa Ramadan wajib? Wajib. Maka belajar tentang puasa Ramadan juga wajib. Wajib zakat? Wajib. Belajar tentang zakat juga wajib. Segala yang wajib-wajib. Istinjanya, toharohnya, bersucinya, supaya sah sholatnya, supaya benar sholatnya. Itu juga wajib hukumnya dipelajari. Berarti kalau wajib hukumnya dipelajari, tidak ada alasan bagi ibu mengatakan saya tidak punya ilmu agama. Minimal yang wajib-wajib itu wajib. Yang wajib-wajib dilakukan itu wajib seorang ibu ngerti supaya dia bisa mengajarkan kepada anaknya. Saya yakin seluruh jamaah Islam itu indah. Kalau sholat insya Allah sudah bisa semua. Kalau puasa tahu semua. Kalau tentang zakat, yang lain ibadah-ibadah yang wajib insya Allah tahu semua. Nggak mesti yang pelajaran yang mesti kayak sifatul hurufnya seperti ini. Ini adalah mad bi gunna bila gunna. Nggak mesti sejauh itu. Tapi yang jelas yang wajib-wajib dilakukan, wajib juga dipelajari. Berarti inilah yang wajib bagi sebuah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi Betari udah ngerti sholat belum? Insya Allah masih belajar Kira-kira kalau Ustaz. anaknya nanya, mama ini udah benar belum sujud saya? Udah bisa jelasin belum? Insya Allah masih belajar ini Ustaz. Iya. Dari sekarang nih ya. Benar, Masya Allah. insya Allah. Jadi sesederhana semisal kalau sudah bunyi azan langsung siap-siap sholat itu juga bisa menjadi contoh kan yang baik untuk Ajarin anaknya anak. istinja, ajarin anaknya wudhu, ajarin anaknya bersuci. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, jelasannya. Kak Tepuk Betari. tangannya Pak. Masya Allah, menarik banget ya tema kita hari ini. Tapi kita mau break dulu ya jamaah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Karena kita akan membahas tema kita nih ya. Jangan jadi ibu yang biasa-biasa saja, oke? Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.